Selamat sore, saya Angelina Natalia dari Talang Mare dengan NIM C0D01807, program studi perpajakan kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya di sini akan memaparkan suatu materi yang berjudul Memahami konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu. Yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset awal harus diukur sebagai sebesar biaya perolehan. Biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset tetap diukur secara andal. Komponen biaya perolehan aset tetap meliputi sebagai berikut ini. Yang pertama, harga perolehan. Dalam komponen harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yakni: yang pertama, perolehan aset tetap dengan pembelian tunai. Aset yang diperoleh dengan cara pembelian tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan, yaitu terdiri dari harga belinya termasuk bea impor dan PPN masukan, atau biaya pembangunan ditambah biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya angkut, biaya pemasangan, biaya balik nama, biaya simpan dan bongkar muat, juga biaya profesional seperti arsitek. Perolehan aset tetap secara gabungan. Apabila aset tetap diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan aset masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan. Perolehan aset tetap secara angsuran. Harga perolehan aset tetap yang didapat dari transaksi pembelian angsuran diukur dengan jumlah uang atau harga yang dibayarkan apabila aset itu dibeli secara tunai. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Penjualan aset tetap adalah sebagai berikut. Catat atau akui beban penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Hapus aset tetap dari pembukuan dengan cara mendebit akun akumulasi penyusutan dan mengkredit akun aset tetap yang digunakan. Perusahaan akan melakukan penjualan aset tetapnya dikarenakan beberapa hal. Sebagai contoh, perusahaan yang akan menggunakan mesin produksi jenis baru dan yang lebih produktif. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, maka perusahaan akan menjual mesin produksi lamanya. Sewa aset tetap yang diakui perpajakan. Sewa yang pertama ada sewa dengan hak opsi. Karakteristiknya harus dipenuhi semua. Yang pertama, pembayaran sewa masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal. Yang kedua, masa sewa ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 3 dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Yang kedua, sewa tanpa hak opsi adalah kegiatan jasa pembiayaan berupa penyediaan kredit bagi lease oleh lessor. Penghasilan lessor adalah bunga yang diterima pada saat angsuran pelunasan. Sewa aset tetap menurut akuntansi, yang pertama ada operating lease, yang kedua ada sales type lease. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap tersebut: yang pertama, diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
Dan yang ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan. Persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi harta yang disusutkan adalah harta berwujud. Yang kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu yang pertama, aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai. Yang kedua, aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati oleh pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap dengan pertukaran maksudnya ialah aset tetap yang telah dimiliki ditukar dengan aset yang dimiliki oleh entitas atau orang lain. Terdapat beberapa masalah yang muncul dalam penentuan nilainya, yakni apakah pertukaran aset sejenis atau tidak sejenis, apakah diketahui harga pasar asetnya atau tidak diketahui, apakah disertai dengan arus kas atau tidak disertai arus kas. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap merupakan hal yang umum dilakukan oleh perusahaan. Revaluasi aset tetap perusahaan dapat dilakukan terhadap seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Revaluasi aset tetap ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak badan karena akan berpengaruh pada nilai aset mereka, pelaporan akuntansi, serta laporan yang berhubungan dengan pajak. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih.